Untuk hari ini sebenarnya saya pengen bahas yang agak menarik, yaitu breakout trading dan cara mengenangani psikologi ketika kita dapat profit yang lumayan gede sebenarnya. Jadi ada dua materi sebenarnya. Oke, breakout trading. Banyak orang yang tahu sebenarnya breakout trading itu bagaimana kan? Kita tinggal tunggu market itu break, kita taruh trendline, kemudian kita taruh bawah dan atas kayak gini, kayak support line dan resistance. Kita taruh, kemudian kita biarin tuh, tunggu dia break, simple. Biasanya ini digunain untuk saham biasanya gunain untuk kayak gini nih. Kemudian forex itu juga sering ketika ada berita, news, atau malah kita trading, day trading juga bisa menggunakannya. Tapi yang kita harus lakuin itu kita harus tahu namanya kapan dia benar-benar break dan kapan dia cuma dikit-dikit aja breaknya dan dia kembali lagi. Yang sering kan kayak gitu. Ketika kita taruh namanya garis support atau garis trendline tadi atas dan bawah, itu terjadi namanya chart pattern. Kita nggak perlu ngapalin semuanya. Saya aja nggak hafal. Kita nggak perlu ngapalin kayak gini, ini ke bawah, kemudian harusnya ke atas, ini ke bawah. Cuma buat belajar aja mungkin, tapi nggak perlu dihafalin. Intinya gini aja, kita taruh atas dan bawah, tunggu dia break. Breaknya kemana? Kalau breaknya ke atas, ya udah berarti panjang garis ini sama kayak panjang garis ini. Simple aja. Kayak ini, ada kayak gini. Ngapain? Tinggal tunggu break aja. Ada konsolidasi, tinggal tunggu break aja. Mas pokoknya intinya tinggal tunggu break. Makanya dinamain breakout trading. Kita tinggal tunggu break. Apakah nggak boleh ngapalin? Ya boleh-boleh saja. Cuma saya agak parah untuk ngapalin sesuatu. Jadi jarang banget saya hafalin. Saya biasanya tinggal tunggu break aja. Kemudian kita bahas namanya fake out. Ini sering terkena kalau kita trading. Fake out itu kenapa? Ketika dia break, kemudian dia kembali lagi. Ini kurang ajar. Kita udah taruh stop loss di sana, kemudian terkena lagi. Ini maunya gimana sih sebenarnya market itu? Itu namanya fake out. Biar nggak terkena fake out, itu kita harus tahu namanya momentum candle. Ini penting banget. Momentum candle di sini ada satu candle yang panjang atau 3 candle dengan warna yang sama. Contoh yang ini tadi break panjang banget. Ini momentum candle. Kalau udah kayak gini biasanya lanjut untuk penurunan. Atau ada 3 candle yang sama. Saya tunjukin. Ada dia break 1, 2, 3 warnanya sama. Ini bisa dinamakan momentum candle. Kemudian kalau ini momentum candle jelas karena panjang banget. Ini dia break. Kemudian kita bisa lihat bahwa ekornya itu terlalu panjang untuk kembali. Itu bukan momentum candle. Ekornya harus pendek breaknya. Nah dari sini berarti ini bukan. Tetapi kita bisa hitung dari candle ini 1, 2, 3. Tiganya di sini berbeda warna, berarti ini bukan momentum candle. Biasanya kan kembali. Ini juga sama, 1, 2, 3 beda warna, jadi bukan. Can do it all day kalau kita nyari itu. Ini jelas momentum candle karena ini panjang banget, kelihatan banget kalau ini panjang. Kalau ketika dia panjang banget, kelanjutannya bakalan lanjut untuk penurunan. Itu sering banget kayak gini. Contoh konsolidasi ini ada satu candle warna hijau. Nah, saya warna hijau, kalau kalian hitam mungkin warnanya beda-beda, terserah. Kemudian yang satunya ini nggak ada warnanya atau namanya doji. Nah kayak gini ini agak was-was kayak gini. Ini bener apa enggak sih? Yang bagus ada warnanya jelas kayak gini 1, 2, 3. Bukan yang kayak gini. Kalau kayak gini udah lah biarin, nggak usah. Nah ini juga yang break 1, 2, 3. Lumayan, lanjutkan penurunannya. Berarti momentum candle 1, 2, 3. Dari breaknya loh, ini breaknya harus di bawah area supportnya. Kemudian kalian berhitung 1, 2, 3. Oke, masuk. Jadi itu momentum candle 1, 2, 3. Satu panjang banget atau 3 dengan warna yang sama. Satu warna berbeda itu agak berbahaya, kemungkinan dia akan kembali lagi. Itu untuk mengatasi fake out. Kita tunggu 3 candle biasanya. Mari praktek. Oke, tadi udah praktek. Alright, mari praktek. Kalau kita lihatin ya, dia sedang di area konsolidasi. Sekarang kalau kita tarik garis support juga kelihatan banget kembali ke area support di sana. Area support. Nah, kemudian ternyata dia break ke bawah. 1, 2, 3. Entry-nya waktu di mana? Entry-nya waktu bisa ketika di sini atau kalian bisa tunggu retest, terserah. Kalau kita entry di sini kemungkinan bakalan dapat lebih sering daripada kita retest karena terkadang market itu nggak retest. Nah ini yang jangka panjangnya. Ini kan ada area lumayan kuat nih, dia break, dia retest. Tapi ada market juga yang nggak retest. Ya tergantung trading plan kalian. Kalian backtest saja sendiri mana yang menurut kalian bagus. Kalian waktu retest atau enggak, terserah. Contoh 1, 2, 3 masuk, kita taruh stop lossnya di sini di area atas area support. Kemudian TP-nya ini yang
menarik, kalian bisa gunain 1:2, itu biasanya mantep. Kalau pakai breakout bisa pakai 1:1. Setelah masuk 1:1, stop loss taruh di BEP, TP-nya bisa di open. Maksudnya gimana? Nggak usah pakai TP, take profit, tetapi kalian harus pakai indikator lainnya. Contoh kita pakai super trend lah. Ini kita ganti ETR jadi 2. Super trend di sini bisa menjadi TP terakhir kita. Jadi contoh kalau kita pakai 1:1 kan cuma di sini nih. Kalau kita pakai super trend tadi, kita bisa lihat ini masih turun. Ini yang kalian lihat garis sell ini aja, turun. Kemudian dia berubah di sini hampir terkena mentoknya di sana. Lumayan lebih dalam lagi. Kalau nggak mau ribet ya 1:2 beres. Tapi terkadang kalau kita pakai super trend di sini, ini bisa sampai panjang gitu untuk TP-nya. Setelah selesai ya ditutup. Bisa. Contoh lagi di GKJPY, mumpung ada garis-garis ini, ada break 1, 2, 3 beres, berarti ini momentum candle. Kita long position 1, 2, 3, berarti di sini stop loss taruh di sini. Kalian bisa pakai 1:2, terserah. Di sini dari 1:2 atau 1:1, atau kalian bisa entry 2 kali, katakanlah pakai resiko 0,5% ya atau 1% ya. Entry 2 kali, entry yang satu TP-nya kalian open, yang satu TP-nya taruh di sini juga bisa. Jadi cara itu mau macam-macam, bener-bener macam-macam. Tentuin yang cocok buat kalian. Setelah satu posisi terkena, kan berarti ada 2 tuh. Yang satu TP open, yang satu TP-nya di sini. Yang satunya udah ke close, yang satunya tinggal taruh di BEP. Itu aja. Kemudian kalian bisa pakai super trend untuk melanjutkan. Dapat dari mana ini? Oke, 1/2. Nah, ini dikit. Kita cuma dapat dari sini. Contoh kalau kalian masuk di sini itu bisa lumayan panjang dapatnya. Jadi kalian bisa atur-atur sendiri untuk take profitnya. Contoh kalian masuk di H4, kemudian saya take profitnya mau ngambil di daily biar TP itu bisa open dan lebih panjang. Itu bisa, tergantung kalian cara tradingnya bagaimana. Yang penting di sini fake out harus hati-hati. Saya contohkan untuk breakoutnya. Ini ada trendline mantap. Kalau kita tarik di sini, pattern apa ini nggak tahu ini. Pokoknya intinya di situ-situ aja. Kemudian dia break di bawah. Kita hitung 1, 2, ketiga warna beda, ya udah biarin. Saya sangat strict sama rule, jadi agak bener-bener strict saya sama rule yang saya gunain. Jadi jarang banget untuk entry-entry seperti itu. Ada lagi nggak? GKJPY. Ini juga sama. Ini break ke bawah, mantap. 1, 2, bukan. Kayak warnanya berbeda, kemungkinan kembali. Ini juga dia break 1, 2, yang ketiga beda, ya udah biasanya kembali. Jadi bisa dilakuin seperti itu. Yang penting tadi ada momentum candle yang paling panjang dan 3 di sini. Dari sini aja kelihatannya untuk breakout bisa lebih baik, Oke, ada pertanyaan. Pak, kalau dia break terlalu panjang apa bisa terjadi imbalance? Nah, kalau dia break terlalu panjang kayak gold ya, kayak terlalu panjang kayak gini, saya stop loss. Contoh saya entry nggak waktu retest gitu ya, saya nggak bakalan taruh stop loss di sana terlalu panjang, paling separuhnya gini, separuh candle yang di situ, karena momentumnya gede banget. Ketika candle itu ngebreak dan momentumnya itu kuat banget kayak gini, itu agak susah kalau dia kembali lagi biasanya, karena order yang masuk itu udah banyak banget, jadi agak susah di sana. Pak Rizky itu kembali bukannya break retest Pak, lalu retest baru entry. Nah, ada banyak cara yang bagus kita tunggu retest, tetapi terkadang kita juga missing, kayak ada yang nggak terkena market. Contoh ini dia udah break 1, 2, ini bukan momentum candle. Nah, jadi momentum candle di sini untuk menentukan bahwa dia bakalan break lanjut naik atau dia kembali lagi untuk retest atau retestnya agak dalam kayak gitu. Ini juga lumayan buat nentuin ada fake out apa enggak. Jadi sebenarnya intinya di situ. Kita harus lihat ada berapa candle. Kalau ada perbedaan di sini, contoh ada 1, 2, 3 bukan momentum candle, berarti kemungkinan dia kembalinya ke retest atau kembalinya ke sini, kita nggak tahu. Itu maksud saya. Kalau yang strategi ini yang pakai momentum aja 1, 2, 3 entry, stop lossnya agak di dalam situ, walaupun dia agak retest dalam, contoh dia retest itu masih aman karena nggak mungkin dia kembali lagi. Ya mungkin, tetapi more likely dia akan lanjut turun kalau momentum candlenya terjadi kan. Nah,
bisa lihat momentum candle kuat banget. Ini agak susah kalau dia kembali lagi langsung, maksudnya biasanya melanjutkan untuk kenaikannya. Jika 4 tidak ketemu 3 candle, kalau dilihat dia 1 atau memang bukannya kemungkinan ada 3 candle yang sama, iya pasti, tapi dilihat time frame tren Anda. Kalau tren Anda itu H4 ya berarti kita lihatnya di H4, jangan dirubah-rubah. Contoh ini masuk di sini, kita lihatin ya di H1, dia break mantap 1 2, warnanya juga beda di sini, tetapi biasanya saya lihatnya di H4. Nah time frame tren saya lihat market structure, saya lihat support resisten itu di H4 biasanya kayak gitu. Berarti untuk scalping cara ini nggak bisa ya Bang. Scalping saya belum nyoba untuk di scalping ya kalau yang break, tapi prinsipnya harusnya sama sih. Coba di backtest saja, coba di backtest, seharusnya prinsipnya sama seharusnya. Tapi yang menurut saya lebih dominan dan oke itu diterapin di time frame yang lumayan gede, karena pergerakannya kita tahu, lebih enak kita ngelihatnya. Jadi kayak gitu. Itu tentang breakout trading. Saya mau bahas ini untuk psikologi aja. Di Instagram kemudian ada berapa orang ya? Ada 43 orang ya. Pak tahu mereka mengalami dikocek, big player, di buy turun, di sell terbang. Udah sering lah Pak, kita nggak cuma saya doang, kan teman-teman di sini juga sering. Kita buy ternyata dia turun, kita sell ternyata dia naik. Itu wajar sih maksud saya. Tapi kan endingnya nanti di akhir bulan gimana nanti hasilnya kan gitu.